Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Welcome back to Techno Game. Today kita akan fokus ke mekanik lain. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara soal movement, kita bisa measurement, mekanik scoring sederhana, variable sederhana, test chain sederhana, dan manipulasi pembuatan objek sederhana. Today kita akan masuk ke dalam pergerakan yang bebas, yaitu move free. Itu pergerakan yang bebas, yang tidak terbatas oleh satu constraint seperti koordinat maupun direction tertentu. Oke, today kita akan buka spread nomor 3. Jadi misalnya kita membuat kita guna spread 3 sekarang. Jadi kita akan memiliki beberapa objek di sini, yaitu ada flying, terus ada asteroid, terus ada explosion. Kita mulai dengan itu dulu. Oke, objek spread pesawat. Oke. Spread pesawat itu kurang lebih kita pengen dia center posisinya. Kemarin, jadi basically kalau kita edit spreadnya, dia punya 70 gerakan, 70 image yang masing-masing berarti dia gerakannya antara 0 sampai 360, berarti 360 aja berarti 70 image, berarti dia masing-masing image-nya itu beda-bedanya 5 derajat. Misalnya contoh nih, kita nggak mau menggunakan 72 image misalnya, kita hapus semua dulu. Oke, kita pengen misalnya 120 image misalnya, berarti setiap derajatnya beda 3 derajat. So animation sequence counterclockwise sebanyak 120 frame, so dia akan punya perbedaan 3 derajat masing-masingnya. Oke, great. Kita kembali 72 dulu. Objek pesawat itu simple. Jadi kita buat dulu background. Kemarin saya lupa aja background. Spread 3 backgroundnya ini. Oke, lalu kita buat room dengan setting background menggunakan ini, lalu kita buat objek pesawat. Menggunakan sprite. Great. Kita gunakan pen sekali lagi. Nah, kalau kemarin kita buka Paint, kalau kemarin kita XYZ itu menggunakan ini, sekarang kita menggunakan derajat sekarang. Derajat kurang lebih ini adalah derajat 0, ini adalah 90, ini adalah 180, dan last one di sini adalah 270. Jadi kalau kita punya, makanya animasinya itu sendiri itu start dengan direction 0 ke atas sampai ke image ke 18/90, lalu turun ke 36, dia ada di 180, lalu terakhir di 154, dia ada di 270. Jadi pergerakannya adalah sesuai berlawanan dengan arah jarum jam kalau penambahan derajat. Jadi kalau nambah derajat itu berarti searah jarum jam, kalau dia kurang derajat berarti searah jarum jam. Artinya kalau ini case berarti kalau Anda mau ke, misalnya contoh nih, mau ke kiri dari directionnya, maka derajatnya akan ditambah, kalau di kanan berarti dikurang. Oke? Jadi objek pesawat ini seperti apa eventnya? Pertama-tama pada saat dia diciptakan, dia ke tengah-tengah ruangan. Jump to location, room width bagi 2 sama room height
I2 supaya di tengah-tengah ruangan. Great. And then what happen? What happen adalah dia gerak ke depan dengan direction no speed 5. Apa itu move free? Move free adalah bicara soal gerakan sesuai directionnya mana. So, what to do then? Oke, to do-nya adalah sekarang add event keyboard. Kita hanya gunakan A sama D, letter A, maka kita akan mengganti variable direction, arah aja lah, arah sama dengan variable direction atau arah plus 5 dari relatif, karena A kiriannya A berarti plus 5. Lalu kita move free-kan kembali direction menjadi direction dengan speed 5. Oke. Kalau gitu kita coba run dulu game. Saya lupa taruh objek. Aduh. Sorry. Bentar. Yeah, nothing here. Room, object, pesawat, taruh dimanapun nanti dia kelompat ke posisi 0,0, posisi tengah-tengah. Bentar. Oke, pada saat diciptakan dia akan lari ke depan. Sir, kok dia muter-muter gitu tak berhenti, sir? Ada yang salah kayaknya. Iya, ada yang salah. Kenapa? Kamu nggak suruh. Karena dia speed itu kamu nggak suruh berhenti. Oleh karena itu, kamu harus tambahkan step change sprite menjadi sprite pesawat, subimage direction bagi 5, speednya 0. Kenapa bagi 5? Karena kan setiap gambar beda 5 derajat, sehingga kalau run seperti ini, maka dia punya akan gerakan kalau kita A, dia akan sesuai gerakan ini ya. D gimana sih? Sama aja nanti. Oke. Nah, kalau D gimana? Oke. D kita tinggal duplikat saja. Duplikat event keyboard letter D. Kali ini -5. Bagaimana dengan S? Oke. Keyboard letter S, dia agak melambat. Direction sama dengan direction 1 misalnya. Habis itu ketika rilis keyboard S, dia kembali ke kecepatan sama, direction 5. Sehingga kalau kita harusnya kita bisa bikin kayak ini. Lihat, ini copy, kita cut ke sini untuk yang tak bisa cut ya, sudah. Direction sama direction 5. Jadi ketika A, kita nggak usah ini lagi, D juga tak usah, S yang perlu. Oke, dari suaranya bisa bangga. Oke. Bisa S. Dia tidak melambat. Ya, dia tidak melambat. Berarti tak boleh di step, memang harus taruh di A dan D.
tak bisa di step. Ya sudahlah. Ya, oke, coba tes lagi. Berhenti, lepas, berhenti, lepas, berhenti, lepas. Oke. Sekarang tambah satu event lagi, yaitu event namanya wrap, namanya outside room, maka dia akan wrap room. Apa artinya wrap room? Inbound direction artinya adalah ketika dia posisi di kiri, dia akan keluar dari kanan. Kalau dia keluar dari kanan, maka dia akan keluar dari kiri. Oke, bentar. Oke, kiri, maka dia keluar dari kanan. Kalau dia keluar di atas, kalau dia ke atas, maka dia di bawah. Kalau dia ke bawah, maka di atas. Kalau dia diagonal seperti ini, maka dia keluar diagonal dari situ. Kalau dia keluar diagonal dari sini, dia juga dari sana. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pergerakan pesawatnya. Jadi yang ketinggalan saya akan ulangin lagi dari awal. Saya akan tunggu nanti kalau sudah kita akan mulai kembali. Baik, kalau sudah kita akan carry on ke proses berikutnya. Kita akan buat musuhnya sekarang, yaitu asteroid. Nah, bedanya asteroid kali ini dia random pergerakannya. Jadi kita cukup membuat asteroid, SPL asteroid, add event asteroid. Oke, dia juga punya image dia punya 150, berarti lebih mulus gerakannya. Ini tinggal kita membuat membuat objek asteroid. Oke, eventnya simple. Pada saat diciptakan, dia akan gerak bebas sebanyak random dari 360. Tapi saya pengen speednya itu antara 2 sampai 5. Nah, random 2 sampai 5, kalau random 360 berarti ada random antara 0 sampai 360. Tapi bagaimana kalau random antara 2 sampai 5? Caranya adalah random X kurang Y tambah X. Y kurang X tambah X, berarti 2 sampai 5, berarti 5 kurang 2, random 3 ditambah X tambah 2. So dia akan antara 2 sampai 5 di sini. Oke, kalau sudah sekali lagi add event offset room, maka dia akan intersect boundary. Dia akan wrap room, inbound direction. Oke, as simple as that. Oke, jadi tinggal bikin generator untuk membuat step kita test chance, kita gunakan 30 kembali, atau mau cepat juga boleh 30. Kita membuat sebuah asteroid, nah, di mana dia posisinya 25 kan ya, maka membuat asteroidnya ada di posisi asteroid berada di -25. Y nya random dari room height. -25. Sehingga ketika roomnya sudah jadi, generator taruh aja, maka dia akan spesifikly muncul dari sebelah kiri. Tapi kalau mau bikin dia muncul sebelah segala arah, nah itu mungkin agak kerja keras dikit. Oke. Tuh, tapi mungkin karena ada fungsi room, dia bisa muncul dari
arah mana aja, seperti ini. Oke. Tentu kita mesti bikin mulai banyak, tapi kita belum bikin itu, kita untuk syukur belum bikin mekanik ketika nabrak asteroid kita mati dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita membuat melawan ya. Sekarang kita butuh peluru sekarang. Elephant, Lord Sprite dengan Rocket, remove background juga, Sprite, Rocket. Nah, Rocket dia punya 60 slot image, berarti dia bagi 6. Kita mesti bikin kita mesti bikin di 72 MCU, sama seperti pesawat. Oke, so kita hapus semua dulu image-nya. Great. Animation counterclockwise sebanyak 72 frame sehingga dia sama seperti pesawat. Jadi kita pasang center. Misalnya kita mau menggunakan global click kembali ya, dan event mouse, global mouse, press. Ketika press dia akan membuat sebuah kita belum buat objek peluru ya guys. Objek roket. Ketika membuat global press, kita akan membuat objek roket posisi relatif. Nah, roket sendiri ketika dia bergerak, dia akan dia akan pertama sub image-nya dia masih ganti dulu, change sprite menjadi sprite ya roket dengan sub image adalah objek pesawat dot direction bagi 5, speednya 0, dan dia bergerak ke arah objek pesawat dot direction dengan speed 15, anggaplah gitu. Sehingga in this case Elephant, kalau dia keluar ruangan, outside room, destroy self, supaya kita nggak memberatkan sistem. Oke, jadi kalau in this case seperti ini sebentar ya, dia akan ngambil arah dari pesawat. Jadi kalau tidak ada objek pesawat, dia error. Jadi ini berlaku case sensitif ya. Jadi nanti saya tunjukin kalau salah. Oke, jadi kalau diklik dia akan mengikuti arah dari si pesawat. Nah, bagaimana kalau kita salah ketik misalnya, kita ganti misalnya jadi objek plane, kita kebetulan lupa nama objeknya apa. Baik, kalau seperti ini, satu dia error, tapi saya tunjuk error seperti apa dulu. Jadi ketika dia come on, oke, itu disuruh tak pula. Cancel. Oh no. Ya sudah, oke, sip, udah play. Oke, jadi kalau tuh dia akan bilang variabel nggak ada, kita bisa ignore jadi biasa. Error lagi dia. Jadi harus benar-benar hati-hati sekali. Jadi baiklah, itu jadi pesawat. Oke. Baik, yang ketinggalan bisa pause dulu. Kita refresh kembali. Kalau sudah, kita masuk ke part akhir, yaitu asteroid kena roket. Oke. What happen kalau collision sama roket? Pertama-tama destroy self. Destroy order. Lalu kemarin kita sudah pernah bikin explosion sebelumnya, jadi kita gunakan hal sama aja. Explosion, terus object explosion. Satu, karena kita akan punya 2 explosion. Ketika start utama explosion 1, maka kita suruh dia berhenti dulu, station 0 to 0. Kita change event menjadi explosion 1, prefer event yes, and the explosion 1 at event animation end. Yang terjadi adalah skornya tambah 100 relatif,
and then destroy self. Dan ketika objek pesawat yang terkena collision sama asteroid, what happen? Kita butuh expression 2 salah. Duplicate sprite obj explosion 2. Nah, kalau yang kedua dia nggak nambah skor, tapi dia akan bilang Anda mati. Asteroid meledak deh. Okay, and then show high score, and then restart the game. Okay. Jadi kalau harus dia akan pertama-tama move standard and then destroy order. No, tidak destroy. Ini cuma langsung change instant menjadi explosion 2, perform event yes. Jadi kalau dia sudah run, tak sabar. Oke. Kalau kita posisinya, aduh tak kelihatan. Aduh loh. Kok tidak muncul? Sebentar. Oh ya iyalah, saya lupa tambahin sprite. Sama kayak tadi ya. Sama seperti pertemuan sebelumnya. Oke, sabar. Oke. Aduh. Ya. Saya lupa menjalankan exposure dulu karena pesawat itu tadi mau ini, tapi sekali aja lah. Kok dia nggak gerak di itu? Karena kamu nggak suruh dia gerak change part-nya. Jadi harusnya explosion 2 itu sebelum kamu masuk, kamu mesti pas create, kamu mesti change sprite dulu ke sprite explosion. So you must know speednya 1. Kenapa? Karena objek pesawat itu kamu stop dia punya sprite. Mau lihat itu dia nanti akan ikut juga ke sebelahan. Asteroid kamu nggak karena asteroid itu dia gerak terus. Jadi sebenarnya tadi dia mau tunjukin efek, dia bisa kok, ini nggak bisa explosionnya, terlambat. Oke. Kok tidak keluar? Sabar. Iya, kok nggak keluar ya? Next, object asteroid tengah rocket destroy order. Set direction speednya 0. Oke. Objek roket juga udah salah. Kok dia objek roket? Ya, sorry. Oh yeah. Sir, kenapa dia explosionnya tidak tepat seperti di asteroid ya? Kenapa dia agak geser ya? Saya tahu kenapa? Jawabannya adalah origin point, center dulu, baru dia berubah. Pasti karena teman-teman saya cukup yakin agak lupa men-setting origin point. Nggak ada apa-apa. Error itu terjadi supaya Anda belajar. Itu. Nah, sekarang baru pas. Iya. Aduh. Ting ya muncul skor. Reset ya. Saya bikin reset. Oke, kurang lebih itu untuk game hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Di kelas kita akan diskusi kembali. Bye bye semuanya.